Sekarang kan tidak baik mendidik anak dan keras. Melukai hati, iya, hati saya terluka saat itu. Tetapi di satu sisi lain saya melihat bahwa didikan keras itu bagus memicu saya untuk saya bisa keras terhadap diri, memacu saya untuk saya bisa mendisiplin diri dengan benar. Jadi sehingga itu bisa, kalau kita mulai sisi negatif, negatif terus ya kita lihat. Tapi kalau kita mulai sisi positifnya, di satu sisi orang tua saya bagi saya sekarang meninggalkan nilai-nilai yang luar biasa sebenarnya. Karena walaupun keras dulu, salah sedikit dipukul, akhirnya apa? Saya mengalami satu sisi lebih berhati-hati lagi, jangan berbuat salah misalkan seperti itu. Jangan meremehkan hal-hal yang sepele misalkan, karena hal yang sepele dimarahin, akhirnya jangan meremehkan. Nah, memang sampai sekarang pun kita tidak mengimbau orang untuk mendidik anaknya dan keras, tapi paling tidak value-nya kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Yang menarik di sini dari pengalaman dari Pak Funix dan Pak Susilo begitu ya, dari setiap, mohon maaf kalau boleh saya katakan ya, kondisi yang kelihatannya kurang beruntung begitu ya, kok bisa sih ngambil positifnya gitu, kenapa sih kok maksudnya kalau misalnya mau dilihat dari sisi negatifnya kan sebenarnya jauh lebih mudah begitu ya, dan kemudian mengakibatkan putus asa dan segala macam gitu, tapi kok yang saya lihat luar biasanya dari kisah Bapak kok bisa melihat dari sisi positifnya, karena apa itu Pak? Iya, mungkin karena pengaruh didikan juga sih, pengaruh keluarga yang selalu mendidik kami, memberikan nilai-nilai yang positif, walaupun kami hidupnya lebih susah dibanding keluarga yang lain, tapi nilai-nilai positif, kasih sayang, terus bimbingan dari tokoh-tokoh rohani itu membuat kehidupan kami itu jauh lebih nyaman, damai, sehingga kami bisa melalui proses itu. Dan saat ini kami merasa bersyukur ya, karena keadaan dulu membuat kita seperti gini. Dan kalau kita melihat sebenarnya nilai kita dulu sama sekarang berbeda. Nilai-nilai yang ditanamkan, pola pikir kita itu akan mempengaruhi reaksi kita. Kalau dulu yang saya pikirkan bagaimana benci sama papa, ini papa memang pilih kasih dan berbagai macam nilai-nilai di sana. Tapi karena rasa itu juga Bapak sempat mengalami bertahun-tahun, bukan mengalami 1-2 bulan, bertahun-tahun saya mengalami sampai saya kuliah, baru saya membuat keputusan akhirnya untuk mengampuni orang tua saya. Bayangin dari kecil sampai saya kuliah semester sekitar 3-4. Baru saya membuat keputusan untuk mengampuni orang tua saya menerima nilai-nilai yang baru saya bisa melihat indahnya hidup sebenarnya. Baru saya bisa melihat maksud Tuhan di dalamnya. Baru bisa melihat sisi positif dari kejadian negatif yang Bapak harus alami saat itu. Makanya saya katakan, hidup bahagia itu pilihan kita. Pilihan kita itu maksudnya apa? Keputusan ada dalam tangan kita. Kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak yang membuat kita bahagia, atau kita mau terus menyesal, meratapi negatif, sakit hati dan berbagai macam. Kalau itu terus menguasai hidup kita akan hancur. Tapi kalau misalkan kita bisa memiliki nilai yang benar, kita bisa hidup di dalamnya, maka kita akan berbahagia. Jadi sebenarnya keputusan ada di tangan kita mau memilih yang mana begitu ya. Betul. Kita mau tinggal dalam penyesalan atau membuat satu terobosan, karena penyesalan itu sebenarnya kalau kita menyesal ada 3 hal yang perlu kita lakukan minimal. Pertama, akui. Misalkan, aku menyesal, aku melakukan kesalahan di masa lalu. Iya, aku mengakuinya. Aku berontak pada orang tuaku saat itu, papaku mau saya pukul, saya mengakuin. Saya tidak mau membohongi diri saya. Enggak, dulu aku anak baik-baik. Enggak, saya mengakuin. Yang kedua, saya belajar. Ternyata waktu saya marah, saya nyimpan dendam, yang tersiksa saya sendiri kok. Nah, saya lebih enak membuat keputusan mengampuni. Akui, belajar, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Maka kita nggak akan menyesal. Tapi kalau kita mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus, maka penyesalan akan datang dalam hidup kita. Makanya tangisan penyesalan itu bisa terjadi bukan hanya sekali, bahkan bisa berkali-kali pemirsa. Kenapa? Karena melakukan kesalahan yang sama, tidak ada komitmen dalam dirinya, tidak ada satu prinsip yang dia pegang dalam hidupnya, maka penyesalan pasti akan datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya prinsip yang kuat dalam hidup ini, kita berpegang teguh pada nilai-nilai, ya kalau di masyarakat kita umumnya nilai-nilai agama yang diajarkan kepada kita, maka kita nggak akan menyesal. Kita jadi pingin tahu nih, kalau Pak Susilo sendiri pernah menyesal nggak sih? Dalam hidup saya? Iya, dalam kehidupan. Banyak, seperti yang tadi saya ceritakan, saya mau pukul papa saya memberontak. Itu waktu saya terbuang begitu banyak hubungan dengan orang tua yang seharusnya bisa manis, bisa anak dengan bapak, bisa jalan bersama, bisa bercanda, itu saya mengalami kehilangan itu. Kemudian, waktu saya pacaran dan sekarang menjadi istri saya pernah memukulnya.
dulu, dan itu mengakibatkan trauma dan saya menyesal di sana. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Kalau saya menyesal saja tapi hidup saya tidak berubah, semuanya omong kosong. Banyak orang menangis, menyesal setiap kali melakukan kesalahan, tapi hidupnya tidak berubah, tidak memperoleh hidup yang baru, semuanya omong kosong. Tapi kalau kita benar-benar menyesal, tadi akui, belajar, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, terhadap orang tua saya, bagaimana saya menyelesaikannya? Saya minta ampun, saya membangun komunikasi yang lebih bagus lagi, saya merendahkan hati, dan saya benar-benar mencoba menghormati orang tua saya dan melayani orang tua saya sebaik-baiknya, mumpung masih hidup. Banyak orang menghormati orang tua setelah dia meninggal baru menyesal kan. Aduh, aku belum sempat nyenangin mama, padahal dia orang kaya. Aku belum sempat bawa mama jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan. Menyesal kenapa? Karena keputusan yang dia buat terlambat. Selama kita masih hidup buat keputusan yang benar, maka kita akan memperoleh. Hal-hal apa saja sih Pak yang bisa membuat seseorang itu kemudian merasa menyesal di dalam kehidupannya? Saya mencatat beberapa hal yang membuat kita menyesal. Yang pertama, karena kita sudah membiarkan waktu berlalu begitu saja, sudah terlanjur. Nah, itu akan mengakibatkan penyesalan. Ya, kemudian nasi sudah menjadi bubur, mau bilang apa lagi? Nasi sudah menjadi bubur, mau dibilang apa lagi? Tapi ingat, sekalipun nasi sudah menjadi bubur, kita harus tetap berjuang, kita harus memperbaiki kesalahan, dan jangan, ya sudah terlanjur jadi bubur, ya sudah biarkanlah, dibuang aja gitu, jangan. Jadikan bubur ayam ya. Jadikan bubur ayam. Nah, tetap bisa dinikmati. Ya, yang kedua adalah hidup yang tidak maksimal. Hidup cuma senang-senang, bergaul, jalan-jalan, kerja juga malas, akhirnya ekonomi terbatas, hubungan dalam keluarga cuman sekedar senang-senang, dalam arti ya tidak fokus bagaimana membina keluarga ini dan baik, dan hidup yang tidak maksimal mengakibatkan penyesalan. Kemudian kurangnya berpikir panjang atau sembrono. Ini paling menurut saya cukup banyak orang menyesal di sana. Sudah tahu prinsip berkata jangan, masih dilanggar, sembrono. Akhirnya penyesalannya kemudian, ingat loh, penyesalan itu tidak datang sebelum kejadian. Tidak pernah datang di depan gitu ya. Penyesalan itu selalu datang setelah kejadian. Makanya dalam hidup ini kita harus pegang prinsip yang kuat, punya nilai yang kuat terlebih dahulu, baru kita tidak akan menyesal. Kita hidup di dalamnya. Kalau saya memutuskan sesuatu dan itu berasal dari hati saya, baik jeleknya saya lewati. Tapi kalau saya nggak punya prinsip, sudah tahu salah saya terjang, ya sudah. Dan yang paling banyak yang menyebabkan orang menyesal adalah kesalahan di masa lalu. Kesalahan demi kesalahan di masa lalu itu paling banyak mengakibatkan orang menyesal. Ya, misalnya pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini ada yang sedang dalam keadaan menyesal gitu. Apa yang harus diperbuat? Dalam keadaan menyesal? Ya. Menyesal dengan keadaannya. Oke, gitu. Pertama kita lihat dulu, apakah kita layak nggak menyesal untuk hal itu? Contohnya tadi. Oh, harus dipilah lagi begitu iya, ya, penyesalan itu harus dipilah. Kenapa dulu. sih kok hidung saya mancungnya ke dalam gitu? Nah, misalkan begitu. Nah, Anda langsung pegang-pegang hidungnya, ada apa ini? Kenapa kok rambut saya keriting dan berbagai macam? Itu tidak perlu disesalkan. Tuhan sudah ciptakan kita tuh spesial. Buktinya apa? Cap jempol jari kita nggak ada yang sama kok. Kalau kita menyesal dalam hal itu, tanamkan pada diri kita, aku ini spesial. Iya. Kan harus dipilah. Nah, yang kedua, kalau penyesalannya itu karena peristiwa yang sudah tidak bisa dikendalikan, misalkan karena bencana alam, ada yang meninggal atau bagaimana, ya itu kita harus belajar menerima lah, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian, tapi ada penyesalan karena kesalahan kita sendiri yang tadi saya katakan. Kalau karena kesalahan kita sendiri yang 3 tadi, akui, belajar, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kan ada orang yang begini, milih pasangan hidup, sembrono, akhirnya menikah, cerai. Habis itu sudah bercerai, milih lagi, masih sembrono, gak mau pegang prinsip yang kuat. Akibatnya ya mengulang lagi kesalahan yang sama. Karena apa? Orientasinya mungkin cuma sekedar kegantengan, dompet yang tebal mungkin, tapi bukan orientasi pada kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, bukan orientasi pada karakter yang kuat dalam membangun rumah tangga. Kalau itu terus terjadi dalam hidup kita, suatu saat nanti kita tua, kita akan berkata gini, kenapa kok aku dulu begitu? Kalau sudah tua, waktu sudah berjalan, nggak bisa diulang lagi. Ya. Perbincangan kita makin seru dan hangat saja ya. Tapi pemirsa, kita break sebentar.
Jangan kemana-mana, saksikan setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap bersama kami pemirsa.